Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suraliansi dengan NIM 011973. Nah, di sini kita akan menjelaskan tentang apa itu analisis daya dukun dan penurunan elastik pondasi tiang bor atau bor pile dengan menggunakan metode analitis dan software Plus6 volume 8.6 atau studi kasus proyek jalan layang kereta api Medan Bandar Khalifa kilometer 0+600. Latar belakang, pondasi merupakan suatu pekerjaan yang sangat penting dalam suatu pekerjaan teknik sipil. Karena pondasi inilah yang memikul dan menahan suatu beban yang bekerja di atasnya, yaitu beban konstruksi atas. Apabila kondisi tanah di permukaan tidak mampu menahan bangunan tersebut, maka beban bangunan harus diteruskan ke lapisan tanah keras di bawahnya. Untuk itu, sering dipakai konstruksi pondasi dalam berupa tiang pancang. Dalam menentukan perencanaan pondasi suatu bangunan, ada dua hal yang harus diperhatikan pada tanah yang ada di bawah pondasi, yaitu pertama, daya dukung pondasi yang direncanakan harus lebih besar daripada beban yang bekerja pada pondasi, baik beban statik maupun beban dinamiknya. Kemudian kedua, penurunan yang terjadi akibat pembebanan tidak boleh melebihi penurunan yang diizinkan. Pondasi dibedakan atas dua jenis, yaitu pondasi dangkal dan pondasi dalam. Pondasi dangkal digunakan apabila lapisan tanah keras terletak tidak jauh dari permukaan tanahnya. Pondasi dangkal didesain dengan kedalaman lebih kecil atau sama dengan lebar dari pondasi tersebut. Nah, tanah adalah materi utama yang menerima sepenuhnya penyaluran beban yang ditimbulkan akibat konstruksi bangunan yang dibuat di atasnya. Tanah yang ada di permukaan bumi mempunyai karakteristik dan sifat yang berbeda-beda, sehingga hal ini merupakan suatu tantangan bagi perekayasa konstruksi untuk memahami perilaku tanah yang dihadapi dalam perencanaan konstruksi dengan jalan melakukan penyelidikan dan penelitian terhadap sifat-sifat yang dimiliki tanah yang tentunya hasilnya tidak mutlak, tetap dan benar. Komponen-komponen tanah akan diperjelas pada gambar di samping. Ada berat, volume, ada udara, kemudian butiran. Lapisan tanah itu butiran, kemudian ada air dan udara. Dari hasil penyelidikan tanah di lapangan diperoleh contoh soil sampling yang dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama contoh tanah tidak terganggu atau undisturbed soil. Suatu contoh tanah dikatakan tidak terganggu apabila contoh tanah itu dianggap masih menunjukkan sifat-sifat asli tanah tersebut. Sifat asli yang dimaksud adalah contoh tanah tersebut tidak mengalami perubahan pada strukturnya dari kadar air atau susunan kimianya. Undisturbed soil digunakan untuk percobaan engineering properties. Kemudian contoh tanah terganggu atau disturbed soil. Contoh tanah terganggu adalah contoh tanah yang diambil tanpa adanya usaha-usaha tertentu untuk melindungi struktur asli tanah tersebut. Disturbed soil digunakan untuk percobaan uji indeks properties tanah. Standar penetrasi tes (SPT). Standar penetrasi tes sering digunakan untuk mendapatkan daya dukung tanah secara langsung di lokasi. Pengujian langsung di lapangan dengan metode standar penetrasi tes dilakukan dalam satu lubang bor dengan memasukkan tabung sampel yang berdiameter 35 mm sedalam 305 mm ke dalam tanah pada dasar lubang bor dengan memakai suatu beban penumbuh dengan berat 140 atau 63 kilo yang dijatuhkan dari ketinggian 30 inci atau 75 cm setelah memasuki ke dalam tanah 6 inci atau 15 cm. Jumlah pukulan ditentukan untuk memasukkannya ke dalam sedalam 12 inci atau 30 cm. Berikutnya jumlah pukulan ini disebut nilai N atau value atau number of blow. Kemudian klasifikasi tanah. Klasifikasi tanah diperlukan untuk memberikan gambaran sepintas mengenali sifat-sifat tanah di dalam
perencanaan dan pelaksanaan suatu konstruksi dalam mekanika tanah telah banyak dibuat mendasari metode Universitas Sumatera Utara yang pengklasifikasian sesuai dengan dasar yang dipakai untuk mendasari metode yang dibuat. Adapun beberapa metode klasifikasi tanah yang ada antara lain klasifikasi tanah berdasarkan ASTO. Sistem klasifikasi tanah sistem ASTO pada mulanya dikembangkan pada tahun 1929 sebagai Public Road Administrasi Klasifikasi Sistem guna mengklasifikasikan tanah untuk pemakaian lapisan dasar jalan raya. Adapun tabel klasifikasi tanah menurut ASTO sebagai berikut. Yang pertama, klasifikasi umum. Tanah berbutir 35% atau kurang dari seluruh contoh tanah lolos AYAKAN nomor 200. Klasifikasi kelompok dari A sampai 1, adapun A sampai 1 dengan A nomor saringan analisa AYAKAN dan lolos nomor 10, nomor 40 dan nomor 200. Maksimum 50, kalau nomor 10, nomor 40 maksimum 30, nomor 200 maksimal 15. Kalau A1B nomor 40 maksimum 50, nomor 200 maksimum 25. A3 maksimalnya nomor 40 maksimum 51. Kemudian nomor 200 maksimalnya 10. A2 analisa AYAKAN dan lolos nomor 200 A24 maksimumnya 35. Kalau A2 sampai 5 nomor 200 maksimumnya 35. A26 nomor 200 maksimalnya 35 dan A27 maksimumnya nomor 200 itu maksimalnya 35. Kemudian sifat fraksi yang bisa lolos AYAKAN nomor 40 batas cair indeks plastisitas PI yaitu A1 maksimum 6, A3 NP, A2 A24 maksimum 40 dan maksimumnya 10. A25 minimal 41, maksimumnya 50. A2 di bagian A26 maksimumnya 41, minimalnya 11. Minimum 41 dan minimal 11. Tipe material yang paling dominan yaitu batu pecah, kerikil dan pasir, kemudian pasir halus, kerikil dan pasir yang berlanau atau berlempung. Penilaian sebagai bahan dasar baik sekali sampai baik. Klasifikasi tanah sistem UNIFID. Divisi utama. Tanah berbutir kasar lebih dari 50% butiran tertahan pada AYAKAN nomor 200. Pasir lebih dari 50% fraksi kasar lolos AYAKAN nomor 4. Kerikil 50%, kerikil bersih hanya kerikil. Kerikil dengan butiran halus, pasir bersih. Simbol kelompok GW, GP, GM, GC, SW. Nama umum yang pertama, kerikil bergradasi baik dan campuran kerikil. Pasir sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus. Kerikil bergradasi buruk dan campuran kerikil pasir sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus. Kerikil berlanau, campuran kerikil pasir lanau. Kerikil berlempung, campuran kerikil pasir lempung. Pasir gradasi baik pasir berkerikil sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus. Pasir bergradasi buruk dan pasir kerikil sedikit atau sama sekali tidak mengandung butiran halus. Pasir berlanau, campuran pasir lanau. Pasir berlempung, campuran pasir lempung. Lanau anorganik, pasir halus sekali, serbuk batuan. Pasir halus berlanau atau berlempung, lempung anorganik dengan plastisitas rendah sampai sedang. Lempung berkerikil, lempung berpasir, lempung berlanau, lempung kurus. Lanau organik dan lempung berlanau organik dengan plastisitas rendah. MH itu lanau anorganik atau pasir halus diatome atau lanau diatome, lanau yang elastisitas. Lempung anorganik dengan plastisitas tinggi atau lempung atau biasa disebut dengan gemuk. Lempung anorganik dengan plastisitas sedang sampai tinggi, pet gambut, muk, dan tanah lain dengan kandungan organik tinggi. Pondasi dalam. Tipe dan jenis pondasi dalam. Penggunaan pondasi bor pile. Pengoboran menggunakan mesin mini crane, lubang diberi besi tulangan, kemudian penuangan beton, kemudian pondasi bor pile.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.